Kadang kita ya mungkin sebagian orang ya, wah Islam kelihatannya kok nggak adil gitu loh. Perempuan dapat separohnya, Iya. ya kan? Enak dong laki-laki. Nah kalau kita melihatnya satu sisi saja, satu Benar sisi saja. ajaran Islam memang terkesan seperti itu. Nah, apalagi secara materi kita lihat nggak sama sama Benar, perempuan. Tapi kalau kita lihat ajaran Islam secara keseluruhan, baru kita tahu kenapa apa namanya Allah memberikan bagian perempuan separuh dari laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam channel Media Barokah TV. Dan kali ini kita ditemani oleh Ustadz Fathul Razi, dan beliau merupakan lulusan atau LC. Itu juga lulusan Mesir, seperti itu. Jadi teman-teman, semoga kita mendapatkan keberkahan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita langsung aja ke tanya Ustaz Rozi ya, mumpung beliau bersama kita nih. Mengenai rumah tangga, Ustaz, kita sering ataupun kita baik itu kita lihat maupun kita dengar ya secara langsung maupun tidak langsung, Ustaz, mengenai rumah tangga ini bisa dikatakan hal yang sering kita dengar dan kita lihat, dan juga mungkin teman-teman juga ada yang merasakannya kali ya. Gimana sih? Siapa sih Seth yang nggak pengen atau teman-teman yang nggak pengen rumah tangganya harmonis, itu kan hubungan antara istri dengan suami dan hubungan anak dengan orang tua, baik itu mertua maupun orang tua kandung ya Seth ya. Ya. Itu pasti semua kita menginginkannya teman-teman seperti itu. Tapi mungkin dari komunikasi yang kurang bagus maupun juga pemahaman yang bukan salah sih ya, mungkin nggak pas. Jadi itu menjadi ini perselisihan rumah tangga, dan bahkan nauzubillah itu sampai pada tingkat perceraian. Bagaimana Ustadz Fathul Razi ini melihat fenomena seperti itu, dan bagaimana kita menyikapinya dari mungkin dari sekali ya, mungkin dari antara kedudukan pria dan wanita atau kedudukan seorang istri dan suami dalam rumah tangga. Bagaimana sih Ustaz? Baik, terima kasih Bang Hasan dan para pemirsa semuanya dimanapun Anda berada. Sebelum memulai mungkin sedikit kasih ini ya Bang Hasan ya, ya mungkin bukan koreksi lah, tapi menurut pendapat saya istilah keluarga sering ya keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ya, kalau sakinah sudah tepat. Secara bahasa keluarga yang tenang. Sakinah tenang. Ya. Tapi kalau mawaddah cinta artinya. Rahmah kasih sayang. Kalau kita gandengkan keluarga yang tenang, cinta dan kasih sayang, kan secara bahasa kurang pas ya. Iya betul. Tapi yang pas apa? Keluarga yang sakinah, penuh mawaddah, penuh cinta, warahmah dan kasih sayang. Jadi kalau menurut saya lebih pas begitu, Bang Hasan. Keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah.
Jadi penuh cinta dan kasih sayang. Nah, kemudian terkait tadi banyaknya tingkat perceraian ya. Sekarang luar biasa nih kalau ke pengadilan agama. Ngantri kali ya Bang Hasan ya. Mudah-mudahan kita nggak sampai Bang Hasan. Ya. Nah, kenapa sampai terjadi seperti itu, sampai apalagi tahap perceraian? Karena faktor utama adalah tadi kurangnya saling memahami, kurangnya saling tafahum, termasuk bagaimana memahami hak dan kewajiban masing-masing. Oh iya, itu penting banget itu Ustaz. Ya jelas, ini kuncinya. Ya kan? Apa hak suami dan apa kewajiban suami? Kalau hak dan kewajiban itu kan sebenarnya kebalikannya saja. Jadi ketika hak itu sesuatu yang kita dapatkan, gitu. Kewajiban sesuatu yang kita lakukan. Jadi kalau hak suami, apa yang dapat suami berarti akan menjadi kewajiban istri. Ya kan? Demikian pula sebaliknya, kewajiban suami berarti hak istri. Tuh, jadi begitu teman-teman ya. Perlu diingat nih, karena terkadang hal ini yang titik awal perselisihan sampai menuju ke situ, teman-teman. Jadi perlu diingat apa kewajiban suami? Kewajiban suami jelas Nah, ini terkait dengan kedudukan tadi ya, kedudukan suami kan sebagai pemimpin. Dalilnya jelas dalam surat An-Nisa ayat 34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah qawamun. Qawamun secara bahasa adalah sihot mubalaghah atau bentuk yang artinya sangat dari kata qaim ala syai'. Jadi ya seseorang yang memimpin, ya biriayah wal muhafadhah, jadi memimpin. Jadi kalau laki-laki adalah pemimpin atas wanita. Ini udah jelas redaksinya seperti itu. Kenapa bisa jadi pemimpin? Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Jadi atas apa yang Allah karuniakan. Atas laki-laki ya, kepada laki-laki atas perempuan. Nah, ini redaksi Al-Qur'an luar biasa Bang Hasan ya dan para pemirsa. Di sini Allah menggunakan redaksi ba'dahum ala ba'd. Ya kan? Sebagian ya, mereka laki-laki atas bagian yang lain. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kelebihan di sini, kelebihan yang Allah berikan itu kepada jenis laki-laki, bukan kepada semuanya. Jadi kemudian jenis laki-laki teman-teman. Pada umumnya, jadi Al-Quran selalu berbicara alal ghalib, pada umumnya laki-laki itu memiliki kelebihan ini di atas perempuan. Kelebihannya apa? Salah satunya dari sisi akal. Lebih ya. Maka dari dulu nabi-nabi kan rata-rata laki-laki. Nabi perempuan kan. Nah, ini pada umumnya, walaupun mungkin ada perempuan, ada 1-2 orang mungkin perempuan yang lebih unggul ya. Ini udah wahbi memang dari sononya. Bisa dikatakan pemberian Allah ya, sunatullah. Ya. Kemudian dari sisi fisik. Jelas gitu ya. Fisik rata-rata pada umumnya laki-laki lebih kuat daripada perempuan, walaupun ada mungkin kita dapati ada perempuan yang mungkin fisiknya lebih kuat dari Bang Hasan sekalipun ya. Ya ada, tapi kan itu nggak pada umumnya. Iya, 1-2 aja saja. Hanya case to case saja, kasus saja gitu kan. Jadi Al-Quran berbicara mengenai pada umumnya. Nah, termasuk dari sisi pemberian Allah, kelebihan tadi nanti dari sisi kesaksian gitu kan. Kesaksian laki-laki 1 laki-laki sama dengan 2 perempuan. Gitu sampai kesaksian. Nah, ini kenapa laki-laki dijadikan pemimpin? Karena tadi memiliki kelebihan atas perempuan yang Allah berikan. Sunatullah. Kemudian kembali ke tadi masalah
hak dan kewajiban. Iya. Haknya apa? Sebagai pemimpin maka memiliki kewajiban untuk menafkahi. Itu yang pertama. Iya. Liung fikdu saati min saati. Iya. Tentunya sesuai kemampuan. Iya. Seorang laki-laki suami hendaknya atau wajib untuk memberikan nafkah. Liung fikdu saati min saati. Gitu ya. Tentunya sesuai kemampuan. Ya. Iya. Kalau kemampuannya hanya sehari misalkan 50.000 ya itu. Jangan menuntut lebih. Iya. Tapi kalau memang terjadi ya ternyata kebutuhannya, maka pikirkan bersama bagaimana solusinya. Oh, Gitu, ya. jadi pikirin bersama tuh teman-teman. Solusi. Iya. Walaupun nanti mungkin ketika sudah mentok nggak ini ya ada solusi terakhir ya. Iya, tapi mudah-mudahan nggak terjadi ya. Yang tadi yang perceraian itu tadi ya. Jangan sampai. Nah, kemudian kemudian memberikan tempat tinggal, kemudian pakaian, ya. Nah, melindungi. Bahkan secara agama dia menjaga supaya istrinya, kemudian anak-anaknya jangan sampai masuk neraka. Itu tanggung jawab laki-laki, kewajiban laki-laki. Ternyata suami berat juga saja sebagai laki-laki, apalagi sebagai suami juga. Tanggung jawab dunia akhirat tanggung jawabnya Bang Hasan. Ya. Nah maka harus kita jaga ini. Ya para pemirsa juga. Kemudian sebaliknya perempuan atau istri juga punya kewajiban. Ini mohon maaf saya terkadang melihat ada konten-konten yang terkesan seakan-akan kewajiban semuanya termasuk mengurus rumah tangga, mencuci pakaian dibebankan ke laki-laki, kewajiban laki-laki semuanya Bang Hasan. Waduh, kalau kata semua gimana kita mau mencari nafkah, gimana kita mau bergerak? Pernah dengar nggak konten-konten seperti itu? Saya pernah gitu. Seakan-akan seperti itu, padahal yang namanya rumah tangga ini kan ibarat kita satu dalam perahu, kapal. Iya. Ya saling kerjasama. Iya. Yang mendukung. Nah, perempuan ketika laki bertugas untuk mencari nafkah, apalagi banting tulang ya sebagian orang ya. Saudara-saudara kita di luar begitu ini susah payah untuk mencari rezeki pulang. Harus mencuci juga. Harus mengurus rumah tangga juga kan. Itu. Jadi ada bagiannya. Apa tugas perempuan ya sebagai bentuk ketaatannya kepada laki mengurus rumah tangga, ya, termasuk mengurus anak. Ini poin terpenting Bang Hasan. Benar saja. Justru perempuan inilah sebagai hiyal madrasatul ula, sekolah pertama bagi anak-anaknya. Kan luar biasa bagaimana Islam memberikan penghargaan kepada kaum perempuan ya. Iya benar. Ternyata kuncinya di sini Bang Hasan. Gitu. Nah, kemudian tadi ya kalau saya pribadi kurang sependapat dengan konten-konten seperti itu Bang Hasan ya. Masing-masing harus punya kewajiban. Adapun kalau misalkan kita mau sebagai suami nih ternyata punya waktu lebih mau membantu istrinya, itu tatawuan kalau bahasa Arabnya, atas dasar kesukarela. Jadi bukan kewajiban saja. Bukan kewajiban, karena kalau jadi kewajiban kemudian suami nggak bisa atau payahan kan istilahnya menuntut ya. Iya. Wah ini kewajiban kamu ini Nah, ujung-ujungnya tadi pertengkaran gitu ya, bahkan perselisihan, kemudian bahkan sebagian orang sampai tahap perceraian gitu ya. Bahkan yang dicontohkan oleh Rasulullah ketika Rasulullah dalam satu riwayat kan Rasulullah menurut riwayat dari Siti Aisyah istri beliau kan menjahit bajunya sendiri, sandalnya yang rusak beliau betulin sendiri, gitu, perbaiki sendiri. Itu semua tatawuan, bukan sebagai kewajiban gitu loh. Kewajiban tetap mengurus rumah tangga tetap ada di pihak istri. Jadi berbagai kapling lah. Iya, benar. Gitu. Itu yang harus dipahami Bang Hasan ya. Memang kadang
batasan-batasan itu bisa dikatakan kabur atau konflik-konflik itu jadi kabur mungkin karena ini saja. Dan dasarnya itu karena tidak adanya saling memahami saja. Iya, Jadi betul. muncul pertengkaran, muncul nauzubillah itu pemisahan gitu kan. Apalagi udah punya keturunan atau anak gitu. Tolong coba kita gitu kan semua nih masuk saya juga ini ya, untuk lebih memperbaiki lagi, untuk lebih memahami lagi dan saling memahami ya Zat. Karena itulah fondasi awal saja untuk menuju rumah tangga harmonis. Betul. Sakinah mawaddah warahmah, sakinah penuh dengan apa sih Zat? Mawaddah itu cinta dan rahmah, kasih sayang. Tuh seperti itu teman-teman. Jadi penuh dengan cinta dan kasih sayang, karena itu sepaket aja. Betul. Nah, kemudian tambahan Bang Hasan ya, apa namanya, di samping tadi yang memahami hak dan kewajiban, ini sebenarnya yang saya pahami, kenapa banyak tingginya tingkat tadi perselisihan, bahkan sebagian perceraian gitu ya, karena kalau dulu kan nggak banyak faktor yang mempengaruhi ya, baik suami ataupun istri. Kalau sekarang kan banyak sekali, dari handphone aja, mohon maaf gitu ya, bisa jadi sumber pertengkaran gitu ya. Apalagi nggak ada batasan-batasan. Iya, ya. Bahkan kalau di kaidahnya kan seharusnya seorang istri misalkan untuk keluar rumah aja harus izin. Ya kan? Bahkan yang beribadah aja, berpuasa itu harus izin. Itu izin. Ya, sabda Nabi, la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa ayyadan. Ya, apa yang artinya tidak halal atau tidak boleh bagi seorang istri untuk berpuasa. Tentunya puasa sunnah. Kalau puasa wajib kan emang harus gitu ya, tanpa izin pun. Bahkan kalau suaminya melarang malah nggak boleh. Wa zawjuha syahidun, sementara suaminya ada, apalagi mohon maaf misalnya membutuhkan gitu ya, kecuali harus izin dulu. Itu yang ibadah. Apalagi mohon maaf misalkan kalau sekarang melalui handphone kan komunikasi dengan lawan jenis. Itu kan hanya berdua aja Bang Hasan ya. Benar. Tadi awalnya hanya obrolan biasa, lama-lama saling curhat, lama-lama saling muncul rasa simpati. Itu kan jadi awal petaka gitu. Makanya ketika suaminya mengetahui, jadilah pertengkaran. Maka kembali ke sini, banyaknya pengaruh inilah yang harus kita cut, kita minimalisir, ya kan? Terutama tadi istri harus memahami, suami juga harus memahami posisi masing-masing. Nah, masuk kedudukannya perempuan, mohon maaf gitu ya, luar biasa Islam sangat menghargai perempuan. Nah, kalau kembali ke zaman Nabi sebelum beliau berdakwah, itu kan zaman jahiliyah, perempuan itu nggak dihargain. Bahkan kalau kita baca Al-Quran kan, wa idza busyiratu bil musaddalla wa muswaddan, kalau orang Arab jahiliyah dulu kabarin suaminya gitu ya, oleh istrinya, bahwa dia akan melahirkan anak perempuan. Sudah melahirkan anak perempuan, mereka langsung merah mukanya, merah kehitam, muswaddah, merah kehitam-hitaman. Menunjukkan apa? Rasa nggak suka, karena dianggap perempuan itu sebagai aib. Ya. Tapi begitu datang Islam, begitu datang Rasulullah mendakwakan bahwa hak apa namanya, ya bukan semuanya sama gitu ya. Tapi setidaknya tadi ada banyak kesamaan. Perempuan punya hak, laki-laki punya juga. Suami punya kewajiban, istri juga punya kewajiban, walaupun beda kewajibannya ya. Kemudian dalam hal ibadah semua sama. Man amila sholihan min dzakarin au unsa, barang siapa yang melakukan satu amal soleh,
baik laki ataupun perempuan di sini sama posisinya dalam hal ini, dalam hal ibadah gitu. Iya, Ustaz. Artinya apa? Islam mengangkat derajat wanita, mengangkat derajat perempuan, bahkan kaum istri. Kalau kita kembali ke hadis Nabi baginda Rasulullah SAW ketika ditanya oleh sahabat, man, siapa wahai Rasulullah, gitu ya, orang yang paling pantas, gitu ya, bihusni sahabati, yang paling berhak untuk saya pergauli dengan baik. Apa kata Rasulullah? Ummuka. Jawaban Rasulullah, ibumu. Ibu kan kaum perempuan. Iya, benar. Istri, kaum ibu. Kemudian sahabat bertanya lagi, kemudian siapa lagi wahai Rasulullah? Ummuka. Sampai 3 kali menjawab ummuka. Masya Allah, betul ya. 3 kali. Setelah itu apa? Summaman. Kemudian siapa lagi? Apa kata Rasulullah? Summa abuka. Baru bapakmu. Jadi 3 dibanding 1, Bang Hasan. Kenapa ini luar biasa? Karena tadi dari pertama lahir, bahkan sebelum lahir itu sudah bersusah payah, wahnan ala wahnin, untuk melahirkan, mengandung, kemudian melahirkan, kemudian menyusui, gitu ya. Ini kan luar biasa penghargaan Al-Quran, penghargaan Islam terhadap perempuannya. Nah, tapi tetap ada batasan-batasan. Ya nggak boleh. Maksudnya semuanya harus sama, enggak. Bahkan dalam soal waris pun kan ada di Al-Quran surat An-Nisa itu lidzakari mithlu hadil unsayain. Ini sengaja saya angkat, kenapa? Karena terkadang begini Bang Hasan, kadang kita ya mungkin sebagian orang ya, wah Islam kelihatannya kok nggak adil gitu loh. Perempuan dapat separohnya, ya kan? Enak dong laki-laki. Nah, kalau kita melihatnya satu sisi saja, ajaran Islam memang terkesan seperti itu. Nah, apalagi secara materi kita lihat nggak sama perempuan. Tapi kalau kita lihat ajaran Islam secara keseluruhan, baru kita tahu kenapa Allah memberikan bagian perempuan separuh dari laki-laki, ya kan? Nah, tentunya tadi satu karena tanggung jawab laki-laki lebih besar, ya kan? Cari nafkah, memberi tempat tinggal, pakaian. Kemudian yang kedua ini yang mungkin terkadang kurang jadi bahan perhatian. Apa itu? Perempuan atau wanita dalam kondisi apapun tetap ada yang bertanggung jawab. Dia belum nikah, siapa yang tanggung jawab? Orang tuanya saja. Ya, bapaknya. Yang laki-laki kan bapak. Iya, lebih tepat bapak ya, benar saja. Setelah menikah, siapa yang tanggung jawab? Suaminya saja. Nah, itu nggak ada bapak, nggak ada suami. Adanya cuma kakak sama adik laki-laki. Siapa yang tanggung jawab? Kakaknya bisa. Jadi sampai menikah pun untuk menikahkan siapa yang jadi walinya? Kalau nggak ada tadi, nggak ada ayah, nggak ada saudaranya laki-laki, maka adiknya, adik laki-laki. Nggak ada itu juga, ada pamannya. Bahkan nggak ada semua, semestinya yang tanggung jawab siapa? Adalah al-hakim, pemerintah kalau dalam ini ya. Maka ketika dalam wali nikah pun kata Rasulullah, ana waliyun man la waliyalah, saya menjadi wali bagi orang yang tidak memiliki wali. Ini salah satu ajaran Islam luar biasa, perhatian terhadap perempuan. Betul itu saja. Aduh. Makanya ketika berbicara mengenai yang pertanyaan tadi, dapatnya separuh, jangan lihat di situnya saja, tapi lihat yang lain. Oh, perhatian Islam luar biasa terhadap perempuan. Itu Bang Hasan. Ya, jadi lagi teman-teman, di sini Ustadz sudah beberapa kali menekankan, gitu kan, laki-laki dan perempuan, suami atau istri itu memiliki kewajiban masing-masing. Itu semuanya memiliki batasan, gitu kan. Tidak ada
apa namanya, rasa cemburu atau iri itu kan, itu ada hikmahnya masing-masing seperti itu. Dan lagi kita untuk mencapai keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah, itu harus saling memahami teman-teman. Jadinya nggak bisa kita gengsi atau merasa ini bukan tanggung jawab gua nih, ini bukan kewajiban gua nih, gitu kan. Memang kan sekarang banyak yang kadang-kadang itu meminta hak aja, kewajibannya kadang kurang. Jadi semoga teman-teman setelah mendengarkan Ustadz Fatwa disampaikan, semoga kita lebih baik lagi, baik ini dari komunikasi, apalagi komunikasi sekarang saja. Iya, betul. Sudah ada handphone teman-teman. Kita kalau dibilang susah komunikasi, kayaknya kurang tepat. Jadinya kita udah lebih mudah lagi, semakin modern. Jangan lupakan kita juga untuk komunikasi dan lebih harmonis lagi bersama keluarga, karena ya kalau kita nggak harmonis di luar, kayaknya kita ini saja walaupun kita bisa, kayaknya itu butuh effort atau tenaga yang lebih keras gitu. Padahal kita buat tujuannya itu buat ke rumah kan, ya kan? Karena itu saat yang disalah artikan kita keluar itu disangkanya kita have fun, nggak ada tanggung jawab. Padahal gimana kalau bisa kalau bisa keluar di luar? Iya, artinya kan tadi kembali ke kewajiban laki-laki yang semestinya semua laki-laki itu bertanggung jawab untuk menafkahi. Maka sebagian orang tadi berupaya semaksimal mungkin ketika keluar rumah ya nyari. Pulang harapannya bawa uang. Benar, semua itu semua kita terkadang ya mungkin terkadang ya ada sebagian kaum istri itu nggak menyadari sampai di luar suaminya ketiduran gitu ya. Maaf ya, terkadang kan ada ya kawan-kawan mungkin yang bekerjanya ojek online atau apa, kan kita sering melihat gitu ya, tidur di motor begini gitu kan. Betapa ini mereka bersusah payah untuk mencari nafkah. Harapannya apa? Pulang membawa nafkah untuk keluarganya. Nah, maka di sini Bang Hasan, sebelum ditutup ya, mungkin ada yang ingin saya sampaikan. Itu hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau tadi kan kewajiban suami sudah ya, dan kewajiban suami ini berkaitan dengan kewajiban istri. Nabi bersabda, khairun nisa'i allati idza nadhata ilaiha syaratka. Sebaik-baik perempuan atau wanita adalah yang ketika kamu melihatnya itu menyenangkan. Lagi tadi pulang kerja udah capek-capek, kita buka pintu, assalamualaikum, disambut dengan senyuman, enak Bang Hasan. Wah, indah banget. Tapi begitu kita masuk, misalkan disambutnya dengan muka masam, cemberut, omelan, segala macam kan. Ya kan? Gimana bisa dibayangkan Bang Hasan ya? Kemudian wa idza amartaha atau atka. Kalau kamu menyuruhnya, maka dia akan mentaatimu. Ya, akan mentaatimu, disuruh bikin teh, kopi, suruh makan, mijitin kalau kita capek. Nurut gitu ya. Kecuali kalau disuruh untuk yang nggak baik, itu nggak boleh memang, kemaksiatan atau yang melanggar aturan Allah itu nggak boleh. Tapi selagi yang tadi yang dibolehkan atau diizinkan oleh Allah ya, tadi dia nurut. Ya. Jangan sampai misalkan yang banyak terjadi ya, sehingga terjadi persoalan, kadang perempuan kayaknya berusaha untuk melawan gitu. Benar, apalagi kata-kata suami itu gimana bisa melawan gitu kata-kata itu. Kayaknya di sini tuh nggak nerima atau ganjil.
aku tuh udah capek dulu begini, kamu tiap pulang begini, gitu sampai ya udahlah, gitu kan. Nah terakhir ya, Gitu. wa idza ghibta anha hafidhatka fi malika wa nafsiha. Ini yang luar biasa. Kalau suaminya lagi nggak ada, maka dia akan menjaga ya harta suaminya, jadi mengurusnya dengan baik, dan menjaga kehormatan dirinya untuk sang suami. Ya, ya munculkan rasa ini. Benar Zat. Bahkan maaf termasuk tadi yang sering, kalau untuk saat ini sering jadi apa namanya, sumber malapetaka dari misalnya media sosial, komunikasi, dia jaga. Benar Zat. Ya jangan sampai ada apalagi misalkan obrolan-obrolan tertentu yang akhirnya kemungkinan besar, banyakkan ya, bukan kemungkinan, akan menggiring ke arah sana gitu ya, sehingga jadi sumber malapetaka dalam rumah tangga. Itu jadi sabda Nabi itu Bang Hasan, mudah-mudahan bisa kita amalkan. Para pemirsa semua juga, baik suami ataupun istri gitu ya. Semoga kita semua dapat barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk kehidupan rumah tangga kita menjadi lebih baik lagi. Amin amin. Baik dari segi finansial, ketenangan, sakinah, benar, kecintaan dan harmonisasi ini saja. Mungkin segitu ya teman-temannya, dan nanti kita pasti akan mengupas lebih dalam lagi dengan Ustaz Fauzi tentunya, dan semoga beliau tetap sehat dan ada waktunya untuk men-sharing bersama kita perihal mengenai rumah tangga dan kedepannya. Juga teman-teman kami mengharapkan teman-teman untuk memberikan komentar, like, share untuk teman-teman berminat, dan komentarnya yang positif untuk kita membangun kedepannya lebih baik lagi agar teman-teman lebih nyaman dan kita semua mendapatkan keberkahannya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, sama-sama Bang Hasan. Mudah-mudahan channel ini, Media Barokah TV, semakin maju dan amin banyak penontonnya, dan mudah-mudahan bermanfaat ilmu yang kita sampaikan. Benar Ustaz. Amin alamin. Jadi itu ya teman-temannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.